Harga barang ini naik, tapi kurang lebih harga barang ini lebih stabil daripada harga Vega card yang lainnya. Di masa 1 tahun setelah hashtag mending rakit PC ramai, kayaknya sekarang rakit PC udah nggak mending lagi. Nyesel nggak kalian dulu gaung-gaungkan mending rakit PC? Harga part-part PC atau lebih khususnya ini VGA card yang melambung tinggi dan tentunya tidak baik-baik saja dan tidak terjangkau. Kalau melirik AMD yang dulu mereka punya solusi rakit PC dengan budget yang tipis tapi bisa oke, sekarang udah bukan solusi lagi. Justru gue melihatnya ini malah ironi. Harga Ryzen G series yang di markup abis-abisan harganya, bahkan sampai dengan 2 kali lipat harganya. Bayangin aja Ryzen 3200G yang bisa kalian temukan di marketplace dengan harga 3 juta. Padahal dulu harganya berapa? Dan juga ada lagi muncul VGA card baru yaitu RTX 3050 dan RX 6500 XT. Pas peluncuran sih menarik sih kelihatannya, tapi pas udah lihat harganya kayak nggak menarik lagi. Dan bener aja saat rilis harganya itu jauh banget dari ekspektasi. Ganti part PC atau upgrade PC bukan menjadi opsi yang masuk akal sebenarnya untuk saat ini. Tapi kalau nggak upgrade, kebutuhan juga butuh untuk dipenuhi. Akhirnya setelah pertimbangan panjang untuk upgrade, gua memutuskan untuk upgrade ke GTX 1050. Ya, walaupun sebenarnya gue beli GTX 1050 ini juga bukan di harga normalnya. Jadi saat itu gue beli VGA card ini dengan harga kurang lebih 1,7 jutaan di kondisi bekasnya. Masih ada garansinya juga dan masih ada boxnya. Dan kenapa gue bilang kalau GTX 1050 ini harganya tergolong stabil? Jadi sejauh ini bahkan saat harga normal dimana kalian bisa mendapatkan RX 570 di harga 1,3 jutaan. Saat itu GTX 1050 ini gue temukan di harga terendah itu 1,1 juta. Dan untuk harga di bawah ini kayaknya sangat langka, bahkan untuk nyentuh 1 juta aja kayaknya enggak. Loh bang, stabil dari mananya? Kan sama-sama naik harganya. Nah, kalau kita lihat dari persentase kenaikannya, harga GTX 1050 ini kenaikannya tidak segila VGA card lain yang punya VRAM 4GB ke atas. Ya walaupun sebenarnya kenaikan harga ini juga bisa terbilang tinggi ya, mungkin kurang lebih 50% dari harga dulu pada saat harga VGA card waras. Tapi coba kita bandingin sama harga VGA card lain seperti RX 570, GTX 1050 Ti, GTX 1650 yang peningkatan harganya naik 100% bahkan 200% dari harga normal. Begitu. Iya, pada intinya di sini kita bakalan review GTX 1050 2GB yang menurut gua bisa kalian pertimbangkan. Tapi sebelum lanjut videonya seperti biasa jangan lupa support dulu GoNamTech dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari GoNamTech. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram bolehlah follow kami @GoNamTech. Oke, lanjut. VGA card yang rilis pada tahun 2016 ini masih belum bisa dibilang jadul ya menurut gua. Karena walaupun emang game-game sekarang ini udah meminta VRAM yang sangat besar, tapi GTX 1050 ini masih bisa menjalankan game-game baru dengan beberapa catatan. Langsung aja ke spesifikasi dasarnya dari Gigabyte GTX 1050 2GB ini. Dia seperti biasa, kalian bisa cek datanya di sini. Dia memiliki boost clock 1455 dengan base clock 1354 MHz dengan VRAM 2GB GDDR5 dan memakai PCIe 3.0 X16. Berbicara masalah kipas, kayaknya dengan satu kipas ini udah sangat cukup untuk menjaga GTX 1050 dalam temperatur yang terbilang aman. Saat full load terlihat masih bisa ditahan di bawah 70 derajat Celcius. Ya walaupun belum didukung oleh heatsink dengan heat pipe, tapi ini masih bisa jaga temperatur VGA card di suhu yang terbilang aman. Lanjut ke port-portnya ya, di sini ada 3 port yang berbeda-beda. Hampir semua VGA card GTX 1050 ini memiliki maksimal 3 output display. Di sini ada 1 DVA, 1 HDMI dan 1 DisplayPort.
Untuk build kualitasnya ya standar VGA card budget ya. Dia juga nggak dibekali backplate dan ya plastik-plastik biasa lah. Dan untuk lampu-lampunya ya nggak ada nyala-nyalanya, biasa aja gitu kan. Dari segi estetika ya, kalau berbicara masalah estetika sih kayaknya nggak ada yang bisa dibicarakan di VGA card ini. Lanjut untuk harga yang ditawarkan. Poin yang paling menarik kalau kita bicarakan apalagi melihat harga VGA card saat ini yang tidak baik-baik saja. Sebenarnya pertimbangan gua upgrade dari GTX 1030 ke GTX 1050 ini sudah sangat final. Karena secara kenaikan harga GTX 1050 yang gua beli ini tidak terlalu tinggi. Kalian juga sebenarnya masih bisa mendapatkan GTX 1050 ini di harga 1,8 sampai dengan 2 jutaan. Ya, masih better lah dibanding kalian ngambil GTX 1050 Ti yang harganya udah 3 jutaan. Sejujurnya ini adalah pilihan gua yang paling masuk akal saat ini, dimana GTX 1050 bisa sanggup banget memenuhi kebutuhan gua, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Nah, yang gua suka dari GTX 1050 ini adalah yang pertama, dia itu nggak butuh pin power tambahan, dan yang kedua jelas menurut gua harganya kurang lebih stabil dikit dari VGA card lain. Dan sebenarnya GTX 1050 ini masih tetap memiliki catatan, yaitu adalah VRAM-nya. Ya karena kekurangan VRAM ini bakal menjadi masalah di game AAA apalagi tahun ini atau beberapa tahun ke depan. Bahkan tahun-tahun lalu pun sudah meminta VRAM yang lebih dari 2 GB. Tapi ya mau gimana lagi ya, ada harga ada barang gitu kan. Kalau mau yang VRAM-nya gede ya duitnya juga harus gede. Nah, kenapa GTX 1050 ini tidak menjadi chest plank? Kalau berbicara masalah chest plank sih ya seharusnya GTX 1050 ini udah sangat layak untuk dibilang chest plank. Malahan harusnya GTX 750 Ti ini udah bukan chest plank lagi. Dari segi market share seimbang, bahkan lebih tinggi GTX 1050, performanya juga lebih oke, dan juga GTX 1050 ini adalah VGA card yang sama hemat daya juga. Tapi kenapa belum menyandang chest plank, gue juga sebenarnya belum tahu gitu kan. Bagi kalian yang tahu apa alasannya, bolehlah kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar biar yang lain juga tahu dan gue juga bisa tahu kenapa GTX 1050 tidak menjadi chest plank. Oke, langsung aja ke pengetesan GTX 1050-nya. Di sini rig yang dipakai seperti biasa, PC gua pakai Core i7 generasi kedua dengan motherboard Q77, RAM 8GB 4GB x 2 dengan SSD. Langsung kita ke benchmarknya. Yang pertama Firestrike. Di sini bisa kalian lihat untuk Firestrike mendapatkan graphic score 3220. Skor yang lumayan, apalagi kalau VGA card ini tinggal plug and play dan jalannya di stock speed. Lanjut untuk Time Spy pengetesan DirectX 12. Di sini graphic score mendapatkan 1821. Nah, lanjut ke game test. Kalian bisa lihat tabel di sini untuk pengetesan game testnya. Game test yang pertama adalah Metro Exodus dengan resolusi 1080p. Sayangnya terlihat kalau VRAM yang dimiliki GTX 1050 masih belum bisa mencukupi untuk menjalankan Metro Exodus dengan FPS yang playable, bahkan di preset low. Sehingga di benchmark bawaan ini hanya mendapatkan rata-rata FPS 22 FPS saja. Lanjut untuk Battlefield 5. Battlefield 5 nampak masih sangat playable dengan FPS rata-rata 65-an. Selanjutnya untuk Control dengan resolusi 1080p DirectX 11, walaupun tidak menyentuh rata-rata 60 FPS, tapi dengan rata-rata 45 FPS ini sudah termasuk playable dan masih bisa dinikmati gameplaynya. Dan next untuk Genshin Impact resolusi 1080p preset tertinggi, nampaknya FPS yang didapatkan masih lumayan, ya sekitaran 43 FPS-an. Sedangkan saat preset diturunkan ke medium dengan motion blur dimatikan, bisa mendapatkan FPS stabil di 60 FPS. Untuk game selanjutnya adalah Monster Hunter Iceborne. Di resolusi 1920 x 1200 preset high masih bisa mendapatkan FPS rata-rata di 41 FPS. Dan next game kompetitif yaitu Valorant masih bisa mendapatkan FPS yang sangat tinggi di preset yang tinggi juga. Bahkan FPS-nya sampai tumpah-tumpah.
Kalau kalian lihat tabel ini, bisa kalian simpulkan kalau game-game yang membutuhkan resource banyak, GTX 1050 agak kesulitan mendapatkan 60 FPS. Tetapi kurang lebih harusnya sudah masuk kategori playable hampir di setiap game yang dimainkan. Jadi GTX 1050 ini adalah salah satu pilihan kalian yang kurang lebih masuk akal pada saat ini. Karena di sisi harganya yang masih bisa ditoleransi dan masih bisa dijangkau, performanya juga kurang lebih sangat mencukupi. Tetapi dengan catatan kalau VRAM 2GB itu sebenarnya udah tertinggal di tahun ini. But wait, di harga 1,8 juta sampai 2 jutaan, apa ada yang lebih bagus dari ini? Dan gua pikir ini adalah best option for now bagi kalian yang emang pengen upgrade. Ya itu dia GTX 1050, VGA card yang sebenarnya menjadi opsi yang masuk akal buat kalian di tahun ini bagi kalian yang emang kebelet banget untuk upgrade. Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat, bolehlah kalian share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kalau GTX 1050 ini adalah VGA card yang paling reasonable untuk dibeli tahun ini di saat harga badai-badai VGA card. Dan kalau kalian suka videonya bolehlah kalian like, dan kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Konam Tech, and always see you next time. Wassalam.